Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Saya Pak. Ya, baik Siti, silakan dipimpin untuk membaca doa. Duduk rapi, sikap berdoa, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak sekalian, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya Pak. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ahmad Pak Guru. Ahmad. Kenapa tidak masuk? Kata orang tuanya sakit perut. Oh, kalau begitu kita doakan mudah-mudahan Ahmad segera diberi kesembuhan. Amin. Amin. Dan yang lainnya tolong dijaga ya kesehatannya, jangan jajan sembarangan. Kalau malam jangan begadang. Nanti takut kalau bangun kesiangan terlambat masuk sekolah. Terus Ya, semangat ya anak-anak. Ya Pak Guru. Baik, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang ilmu tajwid, yakni tentang materi hukum nun mati atau tanwin, yang mana kita sudah memasuki bab idgham bila gunnah. Jadi yang harus kalian pahami pada materi kali ini adalah satu, kalian harus paham tentang arti idgham bila gunnah. Yang kedua, kalian harus paham dan hafal tentang huruf idgham bila gunnah. Yang ketiga, kalian harus tahu cara membaca idgham bila gunnah. Dan terakhir nanti kita akan praktekkan bersama-sama cara membaca bacaan idgham bila gunnah. Baik, idgham itu artinya adalah memasukkan atau meleburkan kepada kalimat setelahnya. Bila gunnah artinya adalah tanpa disertai dengung atau gunnah. Artinya ketika ada nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, maka wajib dibaca dengan bacaan idgham bila gunnah, yakni dimasukkan kepada kalimat setelahnya dan tidak disertai dengan dengung. Adapun huruf idgham bila gunnah cuma ada dua. Ingat-ingat ya. Yang pertama adalah lam, yang kedua ro. Coba perhatikan contoh di papan tulis. Di sini ada nun mati. Kemudian dia bertemu dengan ro. Yang mana ro ini adalah salah satu dari huruf idgham bila gunnah. Maka cara membacanya adalah harus dibaca dengan memasukkan nun atau meleburkan nun ke huruf selepasnya, yaitu ro, dan tidak disertai dengan dengung, yakni mir rabbihim. Coba ucapkan sama-sama. Mir rabbihim. Nah, inilah hukum bacaan idgham bila gunnah sebagaimana contoh yang ada di papan tulis. Coba ada nggak yang bisa memberikan contoh lain bacaan idgham bila gunnah? Saya Pak. Ya, silakan Anissa. Walam yakul lahu. Ya, kenapa dibaca idgham bila gunnah? Karena ada nun mati bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, yaitu lam. Ya, tepat sekali. Karena ada nun mati bertemu dengan huruf lam yang mana termasuk huruf idgham bila gunnah, sehingga wajib dibaca dengan bacaan idgham bila gunnah. Baik, anak-anak sekalian, pokok pembahasan pada materi ini adalah
kita bisa mengetahui tentang bacaan idgham yang tidak disertai dengan gunnah atau disebut dengan idgham bila gunnah. Anak-anak masih ada yang ingat enggak pertemuan minggu lalu kita membahas apa? Idgham bi gunnah, Pak. Ya, idgham bi gunnah. Coba Bapak mau bertanya, siapa yang tahu apa perbedaan mendasar antara idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah? Saya, Pak. Oh ya, silakan Nurul. Perbedaannya adalah kalau idgham bi gunnah, cara membacanya yaitu dengan meleburkan kepada huruf setelahnya dan disertai dengan dengung seukuran 2 harokat. Kalau idgham bila gunnah dibaca tanpa disertai dengan dengung. Tepat sekali jawaban kamu. Baik, berarti kalian telah paham tentang konsep bacaan idgham. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, sekarang tolong siapkan kertas 1 lembar. Bapak ingin memberikan soal tentang materi yang barusan kita pelajari. Tidak banyak, soalnya cuma 5 saja. Nanti sekitar 15 atau 20 menit semuanya sudah harus mengumpulkan kertas jawabannya. Baik, Pak Guru. Ya. Baik, semuanya sudah mengumpulkan kertas jawaban. Sebelum kita pulang, coba ada yang bisa merangkum materi yang barusan kita pelajari. Ya, silakan Siti, coba. Bagus. Ada yang lain? Ya, silahkan Nurul. Ya, betul. Ada yang menyempurnakan lagi? Ya, silahkan Karim. Iya, luar biasa. Baik anak-anak, sekarang kita akhiri pelajaran kita hari ini. Silakan kepada kepala kelas untuk memimpin doa. Duduk rapi, berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.